Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, pada video kali ini teman-teman sekalian, saya akan memberikan sebuah video pembelajaran dalam mata kuliah psikologi konseling, di mana pada video kali ini saya akan membawakan dua materi. Yang pertama, pentingnya empati dalam layanan konseling. Yang kedua yaitu pendekatan konseling direktif, non-direktif, dan eklektif. Nah, untuk menambah pemahaman teman-teman lebih lanjutnya, yuk simak video selanjutnya. Nah, pada video bagian pertama ini teman-teman sekalian, saya akan membahas mengenai materi pentingnya sikap empati di dalam kegiatan layanan konseling. Nah, sebelum itu teman-teman sekalian, saya ingin memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syawal Hikmah, berasal dari kelas BK 4A dengan NIM 21040450001, mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, dalam video kali ini teman-teman sekalian, ada beberapa bagian materi yang kita akan bahas, yaitu terdiri dari 6. Yang pertama itu pengertian empati, yang kedua itu aspek-aspek empati, yang ketiga itu faktor-faktor yang mempengaruhi empati, yang keempat itu ciri-ciri empati, dan kelima itu perkembangan empati, dan serta yang terakhir itu pentingnya konselor menerapkan sikap empati di dalam layanan konseling. Nah, kita melangkah ke bagian pertama dalam materi tersebut. Yang pertama yaitu pengertian empati. Nah, di dalam bagian pertama ini teman-teman, saya akan menjelaskan apa sih pengertian empati dari sudut pandang para ahli. Nah, menurut Harlock 1999, dalam penelitian Levitt, Jones, and Ken tahun 2020, empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan dan emosi orang lain, serta kemampuan untuk membayangkan dari diri sendiri dari sudut pandang orang lain. Kemampuan empati ini bisa dimiliki seseorang saat dia berumur masih bayi akhir atau usia 6 tahun. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua individu itu memiliki kemampuan dasar untuk melakukan empati, tetapi hanya saja pada tingkat kedalaman yang berbeda-beda teman-teman sekalian, dan bagaimana mereka menerapkannya. Yang kedua itu menurut Leiden, di dalam atau dikutip oleh Padupe et Etagni 2019, menyatakan empati sebagai kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain, sehingga orang lain seakan-akan menjadi bagian dalam diri kita. Baron and Brand juga mengungkapkan pendapatnya di dalam penelitian Lestari and Agung 2016. Dia menyatakan bahwa empati adalah kemampuan untuk merasakan keadaan emosi orang lain, berempati, memecahkan masalah, dan menerima sudut pandang dari orang lain. Nah, jadi berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli, yaitu saya dapat simpulkan empati adalah kapasitas individu termasuk komponen kognitif, afektif untuk mengenali, memahami, dan dengan sepenuh hati menerima emosi, pikiran, pendapat, dan pengalaman positif dan negatif, toleransi, menghormati perasaan orang lain, menahan diri baik hati dan manusiawi. Nah, adapun teman-teman sekalian mengenai aspek empati. Nah, di dalam Baron and Bain, dalam penelitian Silvisari 2017 mengungkapkan bahwa dalam empati juga terdapat aspek-aspek, yaitu yang pertama itu aspek perspective taking, yang dimana aspek ini memahami bagaimana seseorang akan berpikir dan merasakan apabila ia berbeda pada posisi orang lain. Yang kedua itu aspek empathic content, di mana aspek ini perasaan simpati terhadap kemalangan orang lain. Yang ketiga itu aspek fantasi, di mana aspek fantasi ini teman-teman merupakan aspek di mana kita membayangkan bagaimana seseorang dapat merasakan yang orang lain dapat juga rasakan. Yang keempat itu aspek personal distress, di mana aspek ini merupakan perasaan cemas dan gelisah pada situasi interpersonal. Nah, lebih lanjut, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi empati itu teman-teman. Yang pertama itu jenis kelamin. Nah, jenis kelamin di sini telah
ditemukan bahwa anak perempuan lebih berempati daripada anak laki-laki. Sedangkan dalam hal kepekaan emosi, anak perempuan juga lebih peka dibandingkan anak laki-laki. Hal ini berlanjut hingga masa remaja. Nah, yang kedua yaitu, atau faktor yang kedua itu teman-teman sekalian, adanya lingkungan sosial atau lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan kepribadian yang mendasar, terutama empati. Namun khususnya bagi remaja, lingkungan sosial sehari-hari memiliki pengaruh yang sangat kuat karena mereka memiliki dorongan yang kuat untuk bersama. Faktor ketiga yaitu teman-teman sekalian, yaitu usia. Usia yang semakin matang dapat mempengaruhi kemampuan empati, sehingga kemampuan untuk memahami perspektif orang lain akan meningkat sejalan dengan bertambahnya usia. Nah, yang faktor keempat itu adanya intelijensi seseorang individu. Individu yang cerdas biasanya memiliki kemampuan untuk menenangkan orang lain karena dapat lebih cepat memahami kebutuhan individu lain dan berusaha mencari cara untuk membantu menyelesaikan permasalahannya. Faktor yang keempat itu permasalahan emosional. Orang yang mengekspresikan emosionalnya dengan bebas biasanya lebih memahami perasaan orang lain. Yang terakhir itu ikatan. Nah, ini merupakan faktor terakhir dari empati. Mengapa demikian? Karena jika ada ikatan kepada seseorang, akan lebih mudah berempati kepada orang tersebut, baik itu teman maupun lain-lainnya. Nah, adapun ciri-ciri empati menurut Hangara 2019, seseorang dikatakan memiliki empati yang tinggi dapat dilihat dari ciri-ciri yang dimiliki. Adapun karakteristiknya ataupun ciri-ciri yang berempati tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ikut merasakan. Artinya individu mampu merasakan suatu emosi atau mampu mengidentifikasi perasaan orang lain. Yang kedua, berdasarkan kesadaran diri. Semakin terbuka individu terhadap atau menyadari emosinya sendiri, semakin mahir individu dalam membaca emosi dan semakin sadar terhadap orang lain dengan meningkatkan kemampuan kognitifnya. Nah, yang ketiga itu berperan. Nah, berperan di sini dalam artian dalam melahirkan tindakan tertentu yang diungkapkan tidak hanya dalam kata-kata tetapi juga dalam tindakan. Yang keempat itu peka terhadap bahasa non-verbal. Mereka peka terhadap bahasa non-verbal dan dapat membaca nada suara, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah. Dan yang terakhir itu ciri-ciri empati hanya tidak larut atau tetap kontrol diri, yaitu dengan mengenali sinyal-sinyal perasaan atau emosi yang berempati sehingga tidak larut dalam situasi sosial. Nah, selanjutnya itu perkembangan empati. Menurut Hoffman, di dalam penelitian Hasanah 2018 ada 4 tahap dalam perkembangan empati. Yang pertama itu empati emosi. Bayi yang berusia antara 0 sampai 1 tahun biasanya akan menangis ketika melihat bayi lain menangis. Hoffman menyebutkan empati global karena tidak dapat membedakan antara diri dan dunianya. Yang kedua itu empati ethnocentrik. Pada masa bayi yaitu di bawah usia 5 tahun, anak-anak mulai dapat membedakan bahwa kesedihannya bukan miliknya dan bahwa rasa sakit yang bukan miliknya menimpa orang lain. Yang ketiga itu empati kognitif. Sejak usia 6 tahun, anak mulai melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Tipe ini tidak membutuhkan komunikasi emosional seperti menangis, apakah Anda menunjukkan atau tidak. Anak itu sudah mulai mengerti. Yang terakhir itu empati abstrak, di mana empati abstrak ini saat masa kanak-kanak akan berakhir di usia 10 sampai 12 tahun. Empati tidak hanya ditujukan kepada orang lain yang dikenal atau orang yang sering ditemui atau kelompok orang yang sering ditemui. Akan tetapi sebelumnya itu dapat menjadi tujuan dalam empatinya. Nah, adapun cara menerapkan empati dalam proses konseling, yang pertama itu berlatih empati. Yang dimana di dalam berlatih empati ini kita sebagai calon konselor nantinya harus memperhatikan setiap perasaan, baik itu negatif maupun positif. Saat kita merasakan emosi baik atau buruk, kita langsung menuangkan ke dalam jurnal kita atau menuliskannya di blog kita. Dalam artian di sini buku teman-teman.
kita yang sekarang sudah terkenal. Suatu hari kita mungkin membuka catatan tentang seseorang yang mengalami hal yang sama. Lagi pula, itu bisa bermanfaat bagi orang lain yang membacanya ketika mereka menghadapi hal yang sama. Jadi, idenya itu harus membantu. Yang kedua itu memperhatikan keluhan. Akan terbiasa mendengar curhatan orang lain hingga selesai, dan perhatian Anda akan penuh. Semakin kita memperhatikan cerita, masalah, dan perasaan orang lain, semakin kaya emosi kita. Dalam jangka panjang kita tahu tentang memahami kekhawatiran dan perasaan orang lain. Yang ketiga itu membayangkan kejadian dalam diri kita. Mencoba membayangkan sesuatu yang akan kita rasakan saat menghadapi perasaan atau kondisi yang sedang dimiliki oleh orang lain, sehingga perasaan serupa muncul, baik yang positif maupun negatif. Terlepas dari itu, apakah itu marah, sengsara, atau gembira, itulah cara kita melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Nah, cara kedua itu lakukan dengan tulus agar kita bersimpati. Yang pertama itu mengenai lakukan dengan cara tulus. Yang pertama yang kita bisa lakukan, perhatikan kata-kata dan tindakan. Renungkan tindakan dan perkataan kita sebelum kita bertindak atau berbicara kepada orang lain. Mungkin tindakan dan perkataan kita bisa menyakiti orang lain atau menjadi lebih bijak lagi. Yang kedua itu mulai dari diri sendiri. Jangan melihat orang lain untuk menyelesaikan hal-hal yang Anda tidak bisa selesaikan sendiri atau tidak bisa lakukan sendiri. Yang ketiga itu bantuan. Di sini dalam bantuan ini menawarkan dengan menanyakan apa yang dapat kami lakukan untuk membantu seseorang. Jika Anda tidak dapat memberikan apa yang dia minta, cari opsi lain atau minta bantuan kepada orang lain. Nah, sedikit closing statement. Di dalam kajian teoritis di atas terdapat kecenderungan untuk membahas pentingnya teknik empati dalam proses konseling. Dikatakan bahwa konselor harus memiliki empati untuk masuk ke dalam mereka konseling dan memahami perasaannya. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian Carr di dalam dikutip oleh Rahmi pada tahun 2021 bahwa empati penting dalam proses konseling, dan empati diidentifikasi sebagai respon internal konselor dan kesadaran akan emosinya sendiri yang merespon dan menghadapi emosi klien. Nah, itulah mungkin teman-teman mengenai materi pertama, pentingnya empati di dalam kegiatan layanan konseling. Untuk lebih lanjutnya, yuk teman-teman simak materi kedua. Nah, kita melangkah ke bagian materi kedua mengenai pendekatan konseling direktif, non-direktif, serta eklektik. Nah, di mana pada bagian materi kedua ini terdapat bagian materi yang saya akan bahas. Yang pertama itu pengertian dan hakikat pendekatan konseling direktif, non-direktif, dan eklektik. Yang kedua itu teknik dan langkah-langkah pendekatan konseling direktif, non-direktif, dan eklektik. Yang ketiga itu karakteristik pendekatan konseling direktif, non-direktif, dan eklektik. Yang terakhir itu kelebihan dan kekurangan pendekatan konseling direktif, non-direktif, serta eklektik. Nah, pada bagian pertama ini, dalam materi ini teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan hakikat pendekatan konseling direktif, non-direktif, dan eklektik. Nah, kebetulan di dalam tayangan yang saya tampilkan, pertama itu pengertian pendekatan konseling direktif. Konseling direktif adalah konseling yang proses dan dinamikanya meringankan masalah seperti mengobati suatu penyakit, dan disebut juga konseling klinis atau physical counseling. Menurut Nelson Jones 2022, pendekatan ini mengasumsikan dasar pemikiran bahwa klien atau konselor dapat mengatasi masalah yang mereka hadapi sendiri. Oleh karena itu, klien atau konselor membutuhkan bantuan orang lain, yaitu konselor. Dalam konseling direktif, konselor pasif dan konselor itu aktif dalam proses konseling. Nah, yang kedua itu hakikat pendekatan konseling direktif. Pendekatan ini pertama kali diperkenalkan oleh Edmund G. Wilson, J.K. Derley. Wilson menegaskan bahwa
Dalam pendekatan ini, konselor mengungkapkan pendapatnya dengan tegas dan jujur. Shirley juga menjelaskan bahwa model konseling ini seperti situasi jual beli, karena konselor berusaha menjual pemikirannya tentang kondisi konseli dan berusaha ada perubahan yang diantisipasi. Menurut Sursina 2020, guru PK yang menggunakan pendekatan direktif menempatkan konselor sebagai master educator yang membantu siswa mengatasi masalah dan sumber-sumber intelektual dan kemampuan yang dimiliki. Dengan konselor direktif, konselor ini lebih aktif terlibat daripada konseling, sedangkan konselor berperan besar dalam proses konseling seperti mengambil inisiatif dan menyelesaikan masalah, sedangkan peran konseling merupakan peran yang sangat kecil yang tidak banyak memberikan pendapat-pendapat tentang masalah yang sedang dihadapi dalam proses konseling. Konselor lebih mendominasi kegiatan sebagai penentu arah konseling dan pengambilan keputusan dalam konseling direktif. Konselor lebih aktif dan terlibat pada klien, sedangkan konselor berperan besar dalam proses konseling seperti menyelesaikan sebuah masalah dan serta inisiatif. Dalam proses konseling juga, konselor itu lebih mendominasi kegiatan ini. Nah, yang kedua itu pengertian pendekatan konseling non-direktif. Konseling non-direktif adalah upaya pemecahan masalah yang berpusat pada klien. Pendekatan ini memberikan klien kesempatan untuk secara bebas mengungkapkan masalah perasaan pemikirannya, menurut Smith dan Holden 2020. Pendekatan ini menganggap bahwa orang yang bermasalah pada dasarnya masih memiliki potensi untuk mengatasi masalah, namun hambatan tertentu mencegah potensi dan kemampuan mereka berkembang atau berfungsi dengan baik. Untuk itu, mengembangkan dan memfungsikan kembali kemampuan ini, klien membutuhkan bantuan. Nah, adapun hakikat pendekatan konseling direktif, konseling non-direktif dikembangkan oleh Carl Rogers yang merupakan sebuah guru besar dalam psikologi dan psikiatri Universitas Wisconsin dan pandang sebagai bapak konseling non-direktif, client centered counseling. Berangkat dari sudut pandang ini, konseling ini menempatkan inisiatif dan peran utama dalam penyelesaian masalah pada pundak konseling itu sendiri. Tugas dan peran konselor menciptakan hubungan konseling yang agresif dan permisif, di mana potensi dan kemampuan klien yang dikembangkan secara optimal. Suasana ini memungkinkan klien untuk bekerja melalui masalah yang mereka hadapi. Nah, lebih lanjutnya mengenai pengertian pendekatan konseling elektif. Teori konseling elektif mengacu pada pendekatan konseling yang sistematis, yang menganut pandangan dan pendekatan teoritis, yang merupakan gabungan dari berbagai unsur yang diambil atau dipilih dari beberapa konsep dari pendekatan. Hakikat pendekatan konseling elektif, konselor yang menganut pola eklektik berpendapat bahwa mengikuti orientasi teoritis dan menerapkan suatu pendekatan membatasi ruang gerak konselor, sementara konselor menggunakan berbagai perspektif, prosedur, dan teknik untuk menyelesaikan setiap konseling sesuai dengan kebutuhannya, mampu melayani masalah yang timbul berdasarkan kebutuhan dan sifat masalah. Mengungkapkan bahwa hal ini berarti bahwa konselor itu berpikir dan bertindak seperti orang yang bersikap oportunis, dalam arti diterapkan saja pandangan, prosedur, dan teknik yang kebetulan membawa hasil yang paling baik tanpa berpegang pada prinsip-prinsip tertentu. Konselor juga berpegang pada pola eklektif, menguasai sejumlah prosedur dan teknik serta memilih dari prosedur dan teknik-teknik yang tersedia mana yang paling sesuai dalam melayani konseling tertentu. Nah, lebih lanjut, adapun teknik dan langkah-langkah konseling direktif. Yang pertama itu saya akan bahas mengenai teknik konseling direktif. Teknik yang digunakan dalam konseling direktif yaitu ada beberapa. Yang pertama itu teknik role playing. Konselor menggunakan teknik role playing di mana klien dan konselor memainkan peran tertentu dalam situasi yang sulit atau menantang. Teknik reforming, yaitu konselor menggunakan teknik reforming untuk membantu klien melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Hal ini dapat membantu mengubah persepsi negatif atau distorsi pikiran yang tidak sehat menjadi pandangan yang lebih positif dan realistis.
Yang terakhir itu penggunaan pertanyaan terarah. Konselor menggunakan pertanyaan terarah untuk membantu klien memfokuskan perhatian pada aspek-aspek yang penting atau menggali informasi yang lebih mendalam. Nah, adapun langkah-langkah atau tahapan dalam konseling direktif itu, yang pertama, penjelasan dan informasi. Konselor memberikan penjelasan dan informasi yang relevan kepada konseling mengenai masalah atau situasi yang dihadapi. Kedua, penyampaian instruksi. Konselor memberikan instruksi jelas kepada konseling tentang apa yang harus dilakukan bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir itu pemberian umpan balik, di mana di sini konselor memberikan umpan balik secara langsung kepada konseling mengenai perilaku, pemikiran atau perasaan mereka. Nah, adapun teknik dan langkah-langkah konseling dan direktif yaitu mengenai teknik. Yang pertama, pemahaman empati. Konselor menggunakan empati untuk memahami perasaan dan pengalaman klien. Yang kedua itu refleksi. Konselor menggunakan refleksi untuk mengklarifikasi dan memvalidasi perasaan dan pengalaman konseling. Yang ketiga itu pendekatan terbuka. Konselor mengadopsi sikap terbuka dan tidak menghakimi terhadap apapun yang telah diungkapkan. Yang keempat itu pendalaman pemahaman. Yang keempat itu pemahaman dan verbal, dan terakhir itu penyederhanaan. Nah, di sini konselor menggunakan bahasa sederhana dan mudah dimengerti untuk membantu konseling merumuskan dan mengorganisasikan pemikiran mereka. Nah, adapun langkah-langkahnya itu teman-teman sekalian, membangun hubungan terapeutik. Konselor berfokus pada pembangunan hubungan terapeutik yang empatik, saling percaya dan hukuman, mendengarkan aktif, mendorong ekspresi bebas. Keempat itu menggali masalah dan pemahaman, dan kelima itu menggunakan refleksi konselor, dan terakhir itu penggunaan hening konselor. Adapun teknik dan langkah-langkah konseling elektif. Yang pertama, teknik kognitif. Teknik ini melibatkan identifikasi dan rekonstruksi pola pikir yang sehat atau negatif. Yang kedua itu terapi perilaku. Yang ketiga itu terapi psikodinamik. Yang keempat terapi humanistik. Yang kelima itu terapi keluarga sistematik. Yang keenam itu teknik Gestalt, dan yang ketujuh itu teknik relaksasi dan mindful. Teknik ini melibatkan penggunaan latihan relaksasi pernapasan atau teknik mindfulness. Nah, adapun langkah-langkahnya itu dalam konseling elektif, berkolaborasi dan dalam merumuskan tujuan konselor, bekerja sama dengan klien atau konseling dalam merumuskan tujuan konseling yang spektif, terukur, dan dapat dicapai relevan dan memiliki batas waktu. Yang kedua itu berkolaborasi dalam proses konselor, bekerja sama dengan klien dalam proses konseling ini membangun hubungan terapeutik yang saling percaya empatik. Nah, ketiga itu pemilihan pendekatan dan teknik. Konselor memilih pendekatan dan teknik yang paling sesuai. Yang keempat itu pelaksanaan intervensi. Yang kelima itu kolaborasi dalam proses konselor. Yang keenam itu evaluasi dan penilaian. Konselor di sini melakukan evaluasi dan penilaian awal terhadap konseling untuk memahami masalahnya. Dan yang terakhir itu mengenai langkah-langkah konseling elektif, adanya penutupan dan pemeliharaan. Nah, di sini konselor itu ketika konseling mencapai tujuan yang ditetapkan oleh konselor, bekerjasama dengan klien dalam penutupan sesi konseling. Nah, lebih lanjut teman-teman, adapun karakteristik pendekatan konseling direktif. Yang pertama itu pemandu dan kontrol. Konselor dalam pendekatan konseling direktif mengambil peran yang lebih aktif sebagai pemandu atau pengarah. Yang kedua itu solusi dan strategi. Pendekatan konseling direktif berfokus pada mencari solusi konkret dan strategi untuk masalah yang dihadapi klien. Yang ketiga itu pemecahan masalah. Konselor dalam pendekatan konseling direktif aktif dalam membantu klien mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Yang keempat itu penilaian dan evaluasi. Konselor dalam pendekatan konseling direktif cenderung melakukan penilaian dan evaluasi yang lebih terstruktur terhadap klien atau konseling dalam masalah yang dihadapi. Yang kelima itu fokus pada perubahan dan perilaku. Pendekatan konseling direktif bertujuan untuk mengubah perilaku klien yang tidak diinginkan atau tidak sehat. Dan yang keempat itu waktu terbatas. Pendekatan konseling direktif seringkali memiliki fokus pada pencapaian tujuan dalam waktu yang terbatas. Yang kelima itu kurang pemahaman emosional atau
Yang terakhir ini teman-teman, mengenai kurang pemahaman emosional. Dalam pendekatan konseling direktif, konselor mungkin cenderung kurang berfokus pada pemahaman dan pengungkapan emosional klien. Nah, terus lebih lanjut, adapun karakteristik pendekatan konseling non-direktif. Klien sebagai ahli. Dalam pendekatan konseling non-direktif, klien dianggap sebagai ahli atas dirinya sendiri. Nah, yang kedua itu peran pendengar. Konselor dalam pendekatan konseling non-direktif mengambil peran sebagai pendengar yang empatik dan mendukung. Yang ketiga itu pemahaman dan empati. Nah, di sini dalam karakteristik non-direktif, konselor itu berupaya memahami dan menggali pemahaman yang mendalam terhadap pengalaman perspektif klien. Yang keempat itu proses eksplorasi. Nah, di mana dalam karakteristik pendekatan konseling non-direktif ini menekankan pada proses eksplorasi yang dipandu oleh klien. Nah, yang kelima yaitu menggunakan pertanyaan terbuka. Konselor dalam pendekatan konseling non-direktif menggunakan pertanyaan terbuka, teman-teman sekalian, yang mendalam serta untuk membantu klien atau konselor dalam menggali pemahaman dirinya sendiri. Yang kelima yaitu mendorong kemandirian. Pendekatan konseling non-direktif bertujuan mendorong kemandirian klien. Nah, yang terakhir itu teman-teman, proses yang fleksibel. Nah, di sini merupakan letak yang paling unik di dalam karakteristik dari konseling non-direktif, di mana pendekatan konseling ini menyesuaikan pendekatan dan strategi sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konselor atau klien. Nah, yang terakhir dalam pendekatan karakteristik konseling elektif, di mana ada beberapa ya karakteristik di sini yang saya cantumkan. Nah, yang pertama itu integrasi pendekatan. Pendekatan konseling elektif mengintegrasikan berbagai pendekatan dan teknik dari berbagai teori konseling yang berbeda. Penekanan pada keunikan klien. Pendekatan konseling elektif mengakui keunikan setiap klien dan menghormati perbedaan individu. Nah, yang ketiga itu pendekatan berbasis bukti. Pendekatan konseling elektif berdasarkan pengambilan keputusan pada bukti dan penelitian ilmiah yang ada. Yang keempat itu kustomisasi pendekatan. Pendekatan konseling elektif memungkinkan konselor untuk menyesuaikan pendekatan dan teknik yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi klien. Yang kelima itu fleksibilitas dan rekursivitas. Pendekatan konseling elektif menekankan fleksibilitas dalam merespon kebutuhan dan perkembangan klien. Dan yang terakhir itu hubungan terapeutik yang kokoh. Pendekatan konseling elektif mengakui pentingnya hubungan terapeutik antara konselor dan konseli. Nah, kita telah sampai di bagian materi terakhir ya teman-teman, mengenai kelebihan dan kekurangan pendekatan konseling direktif, non-direktif, dan elektif. Nah, pada kali ini saya akan membahas terlebih dahulu ya teman-teman sekalian mengenai kelebihan dan kekurangan pendekatan konseling direktif. Nah, kelebihan dari pendekatan konseling direktif yang pertama itu struktur yang jelas. Yang kedua itu efisiensi dalam waktu. Yang ketiga itu penyelesaian dalam masalah yang spesifik. Nah, ada pun kekurangannya teman-teman, kurangnya pemahaman emosional. Yang kedua itu kurangnya keterlibatan klien. Dan ketiga itu kurangnya penekanan pada pengalaman pribadi. Nah, lebih lanjut, adapun kelebihan dan kekurangan dari pendekatan konseling non-direktif, yang pertama itu kelebihannya pemberdayaan klien. Pendekatan konseling direktif menghargai dan mengakui konselor sebagai ahli atas dirinya mereka sendiri. Yang kedua itu pemahaman emosional yang mendalam. Yang ketiga itu pengembangan dan pemahaman. Di sini teman-teman sekalian, dalam konseling, pendekatan konseling non-direktif membantu klien dalam mengembangkan pemahaman diri yang mendalam. Nah, ada kekurangannya itu kurangnya struktur yang jelas, tidak sesuai dengan semua klien. Ketiga itu waktu yang diperlukan cukup banyak. Pendekatan konseling non-direktif ini cenderung membutuhkan lebih banyak waktu dibandingkan dengan pendekatan yang lebih terarah. Dan yang terakhir itu kekurangannya penting untuk diingat bahwa kelebihan dan kekurangan itu dalam pendekatan konseling dapat bervariasi, terutama dalam pendekatan konseling non-direktif tergantung pada kebutuhan, preferensi, dan karakteristik konseling. Nah, yang terakhir itu adapun kelebihan dan kekurangan dari pendekatan konseling elektif itu, pertama itu kelebihannya fleksibilitas dalam pendekatan. Pendekatan konseling elektif memberikan fleksibilitas kepada konselor untuk menggunakan berbagai pendekatan dan teknik yang paling relevan dan efektif. Yang kedua itu kustomisasi untuk kebutuhan individu. Pendekatan konseling elektif memungkinkan konselor untuk menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan dan preferensi klien atau konselor. Yang terakhir itu interaksi bukti dan keahlian. Nah, teman-teman sekalian, adapun kekurangannya itu kompleksitas.
atau kompleksitas. Dalam penerapan pendekatan konseling elektif membutuhkan pengetahuan mendalam tentang berbagai pendekatan konseling dan teknik yang berbeda. Yang kedua itu konsistensi dan kontinuitas. Menggunakan pendekatan konseling elektif dapat menimbulkan tantangan dalam mencapai konsistensi dan kontinuitas dalam proses konseling. Dan terakhir itu kekurangannya teman-teman, penyelesaian tidak tepat. Penggunaan pendekatan konseling elektif memerlukan kemampuan untuk memilih dan menyelesaikan pendekatan yang tepat untuk setiap konseling dan situasi. Nah, itulah mungkin teman-teman sekalian mengenai dua materi yang saya jelaskan dalam video kali ini. Yang pertama itu materi pentingnya sikap empati dalam layanan kegiatan konseling. Dan yang kedua itu pendekatan konseling melalui direktif, non-direktif, dan eklektif. Oleh karena itu teman-teman sekalian, mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam video kali ini, karena kebenaran itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih telah menonton video saya, dan semoga apa yang telah ditonton oleh teman-teman dapat diterapkan nanti jika menjadi sebuah konselor sekolah. Oleh karena itu, saya menutupnya dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman dalam video selanjutnya.